wabarakatuh. Alhamdulillah, pertama-tama kita panjatkan bersyukur alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah limpahkan hari ini. Di sela-sela kesibukan kita, alhamdulillah kita bisa berkumpul bersama di ruangan kelas ini. Insyaallah hari ini acara kita adalah kami dari tim kita bertiga yang ikut dalam guru penggerak, yaitu kita akan mengajak panjenengan semua untuk berdiskusi tentang pemetaan aset sekolah, kemudian dilanjutkan dengan sosialisasi program sekolah yang sudah kami siapkan dan akan kami tawarkan ke panjenengan semua. Yang kedua, salawat salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada qudwah hasanah kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa kita harapkan syafaatnya di yaumul akhir nanti. Ya, untuk mempersingkat waktu, monggo kita buka bersama-sama acara hari ini dengan membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian acara yang kedua, sambutan dari Kepala SD Badrul Salam kepada Ustaz Suryani SPDI, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang kami hormati Ustazah Indah, Ustazah Hafi dan Ustazah Juli selaku guru penggerak yang berada di SPID Badrul Salam, Ustazah SPID Badrul Salam, dan juga menghormati para wali murid SPID Badrul Salam, dan juga ada anak-anakku yang siswa-siswi SPID Badrul Salam. Mari kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla atas seluruh karunia-Nya kita bisa berkumpul di sini, di kelas ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga dan para sahabatnya dan orang yang istiqomah di jalannya sampai yaumul qiyamah. Hadirin dirahmati Allah Taala, kami mengucapkan terima kasih pada tim sekolah penggerak yang dari SD Badrul Salam yang insyaallah hari ini akan mensosialisasikan program-program yang berangka untuk memajukan lembaga SDID kita tercinta ini. Lembaga kita merupakan lembaga swasta, ya, lembaga eksternal swasta yang harus mampu bersaing, yang harus mampu senantiasa memberikan prestasinya, ya. Harus mampu senantiasa memberikan terobosan-terobosan baru agar lembaga kita ini tetap eksis, tetap berkembang, ya. Dan bahkan kita berharap bahwa kita adalah dari lembaga yang mempelopori terutama di kecamatan kita, kabupaten dan sekitar. Untuk itu tentunya agar lembaga kita ini lebih maju, menjadi eksis, menjadi pelopor kebaikan, ya, dalam pendidikan tentunya di kecamatan kita dan sekitarnya, maka harus ada yang namanya adalah program-program sekolah, ya, yang bagus, ya. Nanti insya Allah tim penggerak akan menyampaikan program-programnya dan nanti mudah-mudahan bisa terlaksana dengan baik dan memberikan dampak yang cukup signifikan terhadap perkembangan sekolah kita. Maka dalam program-program sekolah tersebut tentunya ada komponen-komponen, ya, yang harus dikuatkan, yang harus dimiliki oleh sekolah. Yang pertama adalah komponen fisik dan komponen non fisik. Kalau komponen non fisik itu adalah merupakan semangat, ya.
merupakan rohnya para guru tentunya untuk bagaimana memajukan itu. Dan ini adalah komponen yang paling penting. Jadi bagaimana roh kita, ya, semangat kita itu dikuatkan, memiliki tujuan besar, ya, memiliki cita-cita besar untuk memajukan sekolah. Kedua adalah komponen yang sifatnya fisik, ya, yaitu berupa aset-aset sarana dan prasarana. Dan kedua ini harus dimiliki dan sama-sama dikuatkan. Maka pada hari ini, insya Allah nanti ya kita akan melakukan yang namanya pemetaan aset-aset sekolah. Jadi aset sekarang kita petakan, ya, kita kelompokkan, ya, dengan harapan dengan cara kita mengetahui peta aset tersebut merupakan sarana fisik kita, ya, maka kita akan lebih tepat, ya, untuk menggunakan sarana tersebut untuk melaksanakan program-program yang telah digulirkan oleh tim guru penggerak. Yang kemarin beberapa waktu lalu tim guru penggerak sudah musyawarah dengan kami, kemudian pada pertemuan ini kita berharap untuk meminta masukan, ya, saran dari para ustadz dan ustadzah lainnya, kemudian dari para orang tua, wali murid, dan juga dari anak-anak, sehingga hasilnya yang dari saran-saran tadi itu, ya, semoga melengkapi apa-apa yang nanti akan disampaikan, akan dikerjakan, yaitu program yang akan digulirkan oleh tim sekolah penggerak yang ada di SDWT Batu Sari. Ya. Jadi soal ini yang kita sampaikan, ya, nanti mohon diri kami tidak bisa menemani sampai selesai karena ada tugas yang harus diselesaikan, ya. Sehingga nanti monggo kita serahkan kepada tim sekolah penggerak untuk pemetaan aset-aset, ya, yang ada di sekolah kita. Demikian, ada kurang yang mohon maaf. Aku qouli hadza, astaghfirullahaladzim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustaz Sur atas sambutannya. Seperti disampaikan Ustaz Sur, kami bertiga beberapa waktu yang lalu sudah sempat menghadap pada Ustaz Sur untuk mendiskusikan apa yang akan kita sampaikan hari ini. Jadi nanti mohon masukan, saran dan kritik jika apa yang kami sampaikan ada yang kurang atau ada yang kurang pas. Kalau Ustaz Sur berdi melanjutkan tugas ini, monggo. Satu saja yang bunda dan anak-anak yang kami sayangi, kami lanjutkan, ya. Jadi tadi acara kita hari ini adalah pemetaan aset sekolah dan sosialisasi program sekolah. Kalau kita berbicara tentang aset, itu kan modal, gitu ya, apa yang kita punya, simpanan apa yang kita punya, sesuatu yang kita punya. Jadi tugas kita sebagai di sini, kami sebagai guru, kami adalah sebagai yang akan mengajak panjenengan semua hari ini, ya, untuk berusaha mengelola sumber daya atau aset yang ada di sekolah kita. Karena kalau kita ingin melakukan sebuah kegiatan, maka kita akan pasti berpikir yang tidak kita punya atau yang kita punya. Kalau kita mau membuat sebuah program atau kegiatan yang kita punya, pernah nggak ketika kita mau melakukan suatu kegiatan itu kita berpikir, kita kan tidak punya ini, kita tidak punya itu. Pernah berpikir seperti itu? Pernah. Nah ini BJOK mungkin kayak mau olahraga, lapangan ini kayak netball volley, kata kita itu. Jadi kami di sini akan mengajak panjenengan semua untuk belajar. Kami juga belajar, ya. Jadi kita sama-sama belajar untuk membuat sebuah program itu, karena ada dua pendekatan dalam pengembangan sekolah, yaitu pendekatan berbasis kekurangan. Nah ini tadi ketika kita ingin membuat program, kita berpikirnya gak 2 kilo, bisa gak mampu, dan nanti kurang loh. Nah itu
pendekatan berbasis kekurangan, dan ini yang biasanya akan menyebabkan kita nggak jadi jalan, nggak jadi jalan. Ya, kemudian ayah bunda juga mungkin ketika anaknya ada kegiatan ganggu terus piye denda mungkin yang ditakutkan pertama gitu. Jadi mari kita merubah pola pikir kita untuk ketika kita ingin maju, kita ingin membuat suatu program, mari kita melakukan dengan pendekatan berbasis aset atau kekuatan yang kita miliki. Jadi kita di sini akan belajar bersama-sama yang menyampaikan, nanti mohon masukan sarannya, kita diskusi bareng-bareng berbasis pada aset ini. Yang pertama kita berpikir fokus pada aset yang kita miliki, kemudian dengan yang kita miliki itu kita bisa bermimpi dulu ya. Jadi sesuatu sukses itu mimpi dulu, boleh kita mimpi dulu, membayangkan apa yang bisa kita lakukan untuk anak-anak sehingga memberikan manfaat atau dampak yang positif bagi murid-murid kita, bagi anak-anak kita. Aset yang ada di dalam sekolah kita ada 7 ya. Jadi yaitu aset manusia, aset sosial, aset politik, aset agama dan budaya, aset fisik, aset lingkungan alam, dan aset finansial. Kita akan memetakan satu persatu dari ke-7 aset ini. Yang pertama yaitu aset manusia. Jadi di dalam lembaga kita di SDIT Badrussalam ini kita aset manusia yang kita miliki adalah kepala sekolah dengan S1 ya, kemudian ada 25 guru berpendidikan S1, kemudian yang SMA 5 orang, yang sudah bersertifikasi 7 orang. Murid yang ada di lembaga kita 448 siswa, dengan saat ini kita ada 3 calon guru penggerak, 6 ya, tambahannya 6, kemarin sudah ada pengumuman, cuman belum berjalan program sekolahnya ini. Jadi 6 calon guru penggerak, kemudian ada 6 guru Quran dan wali murid. Nah, wali murid ini kami melihat wali murid kita ini memang beraneka ragam, beraneka ragam dari latar belakang sosial, latar belakang pekerjaannya itu sangat beragam sekali. Coba dari minta masukan ya, kita minta saran masukan dari ustadz-ustadzah serta ayah bunda semua dan juga anak-anak yang berbahagia ini yang kami banggakan. Dari aset manusia ini mungkinkah ada yang belum kami tuliskan di sini? Kalau dari luar penjaga sekolah, penjaga sekolah ada. Terima kasih. Jadi ada kita penjaga sekolahnya 2, kemudian guru penggeraknya ada 6. Dari murid anak-anak banyak. Nah, kalau dari murid ini ada yang belum kami sebutkan di sini adalah banyaknya prestasi yang diraih oleh anak-anak ini. Jadi aset manusia gitu ya. Siswa, murid. Dan selanjutnya akan disampaikan oleh Ustazah Evi dan Ustazah Juli. Terima kasih Ustazah Indah, Ustazah semuanya, ayah bunda wali murid beserta anak-anak semuanya. Jadi akan kita lanjutkan pemetaan aset-aset atau modal. Jadi aset itu adalah modal yang kita miliki atau kekuatan yang ada di sekolah kita, gitu ya. Jadi apa yang kita sampaikan di depan ini adalah yang kita temukan, gitu ya. Dan nanti kita minta bantuannya dari semuanya, kita diskusikan mungkin ada tambahan apalagi selain yang sudah kita temukan, gitu ya. Tadi sudah diawali oleh Ustazah Indah, aset atau kekuatan yang pertama adalah kekuatan aset manusianya, ya. Kemudian yang kedua adalah aset fisik
Aset fisik ini kekuatan kita atau modal yang kita miliki yang berkaitan dengan sarana prasarana yang ada di sekolah kita. Apa saja yang kita punya, yang itu nanti bisa kita gunakan untuk proses kegiatan pembelajaran, gitu ya. Ini yang saya temukan itu gedung kita sudah milik sendiri, jadi bisa kita pergunakan sesuai dengan kebutuhan kita. Kemudian yang kedua, sekolah kita terbagi jadi 2 lokasi, ya, ada di kelas selatan dan di kelas utara. Itu juga salah satu kekuatan kita, anak-anak bisa lari ke utara dan ke selatan biar sehat, gitu ya. Terus kemudian oh iya, gurunya juga biar sehat, jalan-jalan gitu ya. Terus kemudian sarana prasarana pendukung pembelajaran. Nah, di aset fisik ini terutama untuk sarana prasarana kita punya aula, ya. Kita punya aula yang bisa kita gunakan untuk kegiatan anak-anak bersama-sama lintas kelas, gitu ya. Juga bisa kita gunakan untuk pertemuan dengan wali murid misalnya. Ini juga salah satu kekuatan yang kita punya. Jadi nggak perlu istilahnya sewa gedung dari luar, gitu ya, kalau memang jumlahnya mencukupi. Tuh. Terus kemudian kita juga punya apa ya, selain aula, ruang kelas yang memadai juga ya untuk kebutuhan anak-anak. Oke, kita juga punya musola, gitu ya, untuk kegiatan keagamaan anak-anak, untuk sholat duha, untuk sholat duhur. Itu juga salah satu kekuatan kita. Oke, lapangan saudara, nambahannya lapangan sebagai sarana kegiatan bermain dan olahraga untuk anak-anak, itu juga mendukung kegiatan anak-anak. Kantin, usulannya lagi kantin sebagai penopang ekonomi guru dan juga menyediakan makanan yang sehat untuk anak-anak. Koperasi juga sudah tercukupi di koperasi. Oh iya, kita punya dapur. Berarti sebenarnya aset kita itu banyak ya. Dari fisiknya saja ternyata sudah hampir lengkap mencukupi untuk semua kegiatan kita. Perpustakaan, oke. Oke, dan mungkin masih banyak lagi yang bisa kita temukan, gitu ya. Kita juga punya lab komputer, ya. Bisa masuk juga Ustazah, bisa kita gunakan lab komputer untuk ujian online, ya. Insyaallah itu dari aset fisik tadi, tambahannya sudah banyak sekali dari satu saudara dan juga dari wali murid semuanya. Terus kemudian dari yang ketiga adalah aset agama dan budaya. Ini berkaitan dengan mungkin tempat-tempat ibadah di sekitar kita atau mungkin komunitas yang berkaitan dengan agama dan budaya yang ada di sekitar kita. Ini kita ambilnya murid yang beragama Muslim, itu juga salah satu masuk di sini, gitu ya. Kemudian lokasi sekolah di dekat ini masjid bisa masuk ya. Itu. Terus kemudian untuk kaitannya dengan budaya mungkin ada di sekitarnya, itu ada di mana Ustazah? Di gudang ada alatnya. Bisa juga, atau memang tempat yang untuk latihan di sekitar kita sini. Tidak harus di sekolah ini. Kalau untuk ini tidak harus di sekolah, di lingkungan sekolah sekitar bisa masuk. Berarti ada grup hadro ada. Paling tidak kan mungkin suatu saat bisa kita ajak kerjasama untuk melatih anak-anak hadro. Itu kan nggak perlu cari yang jauh-jauh. Oke, terus kemudian ada lagi mungkin yang berkaitan dengan agama. Bagus agamanya Rafi itu kan TPA Lingkungan yang agamis gitu ya. Oke.
agamis dekat dengan pondok. Oke. Oke, haram sudah. Gitu ya, untuk aset agama dan budaya nanti sudah kita tambahkan di notulen. Kemudian yang berikutnya adalah aset finansial. Aset finansial ini berarti kekuatan kita atau modal kita yang berkaitan dengan dana, sumber-sumber dana kita itu dari mana saja agar kegiatan sekolah itu bisa berjalan dengan lancar. Ini yang pertama, pendanaan kita dari dana kegiatan siswa. Berarti ini dari dana kegiatan yang dibayarkan oleh siswa setiap bulan. Itu sebagai salah satu sumber dana kita untuk kegiatan di sekolah. Kemudian dana kita juga dari dana BOS, ya, itu sudah pasti. Kemudian yang ketiga, tambahannya adalah infak atau sumbangan dari wali murid. Yang ini istilahnya ada yang rutin setiap bulan dan mungkin juga ada yang tidak rutin ya. Misalnya ada wali murid yang ingin menyumbangkan atau mau ingin sesuatu. Itu sumber dana kita yang bisa kita gunakan untuk kegiatan pembelajaran. Mungkin ada lagi sumber dana selain itu yang bisa kita gunakan untuk proses kegiatan pembelajaran anak-anak. Sudah itu saja ya. Oke, berarti untuk finansial itu saja sumber dana yang bisa kita gunakan, kita manfaatkan untuk pembelajaran anak-anak di sekolah. Kemudian